Pertemuan dua capres potensial Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam momen panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bersama Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Maret yang lalu menyisakan tanda tanya publik. Betapa tidak, selama ini sudah jamak diketahui bahwa Prabowo yang mengomandoi Partai Gerindra telah bersepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Santer disebut koalisi ini bakal mengajukan pasangan capres dan cawapres Prabowo Muhaimin. Tapi dengan menguatnya wacana duet Prabowo Ganjar yang seakan difasilitasi oleh Presiden Joko Widodo, publik tentunya bertanya-tanya, apa kabar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Masih akan bertahankah koalisi Gerindra PKB yang hingga saat ini secara resmi belum mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung? Ya, duet Prabowo Ganjar mengusik PKB. Nah, ini bisa kita jawab nih. Hari ini sudah ada dua narsum saya di studio hari ini. Sudah ada Bang Kodari, pengamat hukum dan pengamat politik, dan juga Pak Jazilul. Kita akan langsung saja bertanya. Kalau kita lihat di beberapa artikel nih sudah banyak muncul, kenapa kemesraan antara Prabowo Ganjar dibilang semu? Ini kenapa nih? Ada apa sebenarnya? Ya, karena memang kemesraan itu sebenarnya hanya berlangsung di layar TV. Tidak ada di kegiatan-kegiatan lain. Dan bahkan dipertemukannya juga oleh Pak Presiden. Di luar itu nggak ada pertemuan Prabowo Ganjar. Nah itu satu. Yang kedua, memang beda tracknya kok. Warnanya juga beda antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan kedua lajur ini, atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kan memang tidak pernah memiliki kabar kerjasama. Berbeda dengan Pak Muhaimin. Kalau dengan Pak Muhaimin sudah akad, sudah datang ke pesantren, membuat sekber, udah jelas, tapi tidak disebut mesra. Oleh sebab itu sebenarnya PKB tidak terusik dengan hanya sepotong gambar di tengah sawah. Yakin ya tidak terusik ya? Iya, jadi namun memang ada bobotnya di situ, karena ada Pak Jokowi. Namun kemudian bagi kami anggap tidak berbobot karena di situ tidak ada Bu Mega. Kalau gitu Bang Kodari, karakter politik antara PKB dan Gerindra ini apakah berbeda sehingga tidak mungkin menyatu? Seperti apa sebenarnya? Pertama saya setuju bahwa Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu agak sulit untuk terjadi ya. Karena pertama PDI Perjuangan kan bilang kita mau maju calon presiden. Nah kalau Ganjar dengan Prabowo rasa-rasanya sulit bagi Pak Prabowo itu untuk menjadi wakilnya seorang Ganjar. Karena Pak Prabowo itu lebih senior dan yang kedua beliau sendiri bisa maju, sudah cukup dengan Gerindra, dan yang ketiga bahkan di simulasi saya ini sebetulnya kalau head to head Pak Prabowo itu bisa mengalahkan Ganjar gitu. Itu sulit, tapi kalau Pak Jokowinya mau gimana? Kalau saya lebih melihatnya begini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu diajak Pak Jokowi bukan satu calon presiden, satu calon wakil presiden, tapi dua-duanya adalah calon presiden yang berada dalam lajur keberlanjutan, ya, yang berbeda dengan misalnya Pak Anies yang lajurnya adalah perubahan begitu. Jadi sebetulnya kan Pak Jokowi udah pernah mengatakan calon presiden itu cari yang ciri-cirinya satu rambutnya putih, itu Ganjar. Yang kedua keningnya berkerut, itu Prabowo. Jadi kalau ditanya kepada siapa calon presiden ya yang dapat pasemon atau dapat sinyal-sinyalnya Pak Jokowi, menurut saya dua orang, satu Ganjar, dua Prabowo, atau lebih adilnya dibalik, Prabowo dan Ganjar. Kalau gitu pertanyaannya begini, kalau misalnya di KIR sendiri, PKB bertahan di KIR sendiri, ini apakah karena adanya jaminan Caimin jadi wapres? Enggak begitu, jadi artinya kalau misalnya mungkin Caimin gak jadi wapres, bubar dong KIR? Jadi akad itu dibangun dengan cara sukarela dan berbasis mutual simbiosis. Bahwa PKB dengan Gerindra, PKB utamanya juga memiliki keyakinan. Meskipun baru kali ini PKB berkoalisi dengan Gerindra. Tetapi PKB memiliki keyakinan untuk 2024. Kalau PKB dan Gerindra berkoalisi insya Allah menang. Satu. Yang kedua, di dalam akad atau piagam koalisi disebutkan posisi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu setara.
bahwa presiden dan calon presiden dari pasangan dari koalisi Gerindra PKB ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku ketua umum partai masing-masing. Itu artinya setara. Nah oleh sebab itu tinggal nunggu saja kok kita apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena posisinya sama, sederajat. Posisi sama, artinya sudah ada calon presiden dan juga wapresnya. Posisi sama loh, ini bagaimana itu cara Opini menentukannya? publik mengatakan itu, tetapi di akad itu belum menunjukkan hasilnya. Menurut saya belum dan jangan. Kenapa? Pada hari ini konstelasi itu kan secara potensial 4 poros ya. Perubahan, kemudian Koalisi Indonesia Raya, masing-masing sudah punya calon presiden, Anies dan Prabowo. Tapi kemudian KIB dan PDI Perjuangan, ini kan masih wait and see. Belum kelihatan siapa calon presidennya. Dan menurut saya keputusannya nanti baru akan diambil setelah keluar pernyataan dari Ibu Mega atau PDI Perjuangan. Siapa calon presiden mereka? Jadi ya Persis, saya juga melihat itu. Jadi Pak Kodor ini memang Jadi penentunya PDIP begitu. bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Bagi kami meskipun... Yang penting kan kata kuncinya begini, siapapun wakilnya Pak Prabowo itu diputuskan berdua antara Pak Prabowo dan Caimin. Artinya semua Bisa partai ini Caimin, bermain bisa politik nama yang detik-detik lain. terakhir dong. Hah? Oh iya pasti. Mungkin begini, pragmatis. paling tidak menurut saya untuk tahun 2024 ini karena PDI Perjuangan itu partai terbesar dan bisa maju sendiri, maka dia menjadi variabel X yang ditunggu oleh semua pihak. Gitu ya, kotak Pandora nih. Sebelum kotak Pandora dibuka, semua partai politik akan menahan diri untuk menentukan calon presiden dan wakil presidennya. Bahkan koalisinya secara fix pun ya belum terjadi juga. Kayak misalnya koalisi perubahan. Sampai sekarang jangankan perubahan, MOU pun batal-batal gara-gara nggak keburu sahur lah, nggak keburu. Tapi kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat nih elektabilitas probabilitasnya. Ditahan dulu. Kita lihat elektabilitas probabilitasnya begitu ya. Antara Prabowo dan juga Ganjar, kemudian Prabowo dengan Caimin, itu lebih tinggi mana? Jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, apa kabar Indonesia Siang akan kembali. Ya masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi Bang Kodari ada pertanyaan menggantung. Caimin, Prabowo, Ganjar, Prabowo. Probabilitas, elektabilitasnya lebih tinggi mana? Enggak, per hari ini kalau menurut saya ya, kalau Ganjar itu ya paling sering kelihatan justru sebetulnya dengan Erick Thohir. Nah ini saya melanjutkan apa yang beliau katakan ya. Erick Thohir dengan Ganjar dengan Erick Thohir itu bisa terjadi tanpa ada Jokowi di sana. Nah beda kan? Kalau Ganjar dengan Prabowo cuman terjadi kalau ada Jokowinya. Nah kalau Ganjar dengan Erick itu bisa terjadi ada Jokowi nggak ada Jokowi gitu. Jadi pada hari ini saya lihat data nih, lihat foto-foto 6 bulan 7 bulan terakhir ini. Itu hampir selalu Ganjar itu dengan Erick Thohir. Nah, karena itu Pak Prabowo ini pilihannya sebetulnya tinggal dengan Caimin atau seseorang yang berasal dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur ini? Karena begini, karena Pak Prabowo itu rupanya sudah mulai belajar pelajari data selama 2014-2019. Beliau itu kuatnya di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Tengah lemah. Jadi sebetulnya medan pertempurannya ada di Jawa Timur. Pak Prabowo itu melakukan kesalahan 2019. Pak Prabowo itu melakukan, biar jelas nih, bahwa Pak Prabowo itu semakin intens dengan Jawa Timur. Saya lanjutin ya. Pak Jazil di Jawa Tengah, Pak Prabowo itu masuk di tahun 2019. Itu salah besar. Bukannya suaranya tambah gede, tambah kecil. Jadi, ruang terbuka itu di Jawa Timur. Pasti ke Jawa Timur. Gimana nih partai yang berkoalisi? Ini bukan subjektif ya, secara objektif. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini sangat dekat. Karena apa? Dua-dua ketua umum partai. Dua-dua pemegang tiket. Ditambah lagi menurut Pak Kodari, ada kombinasi teritorial yang juga saling melengkapi. Sebenarnya sudah dekat ini, tapi kenapa kok belum tuntas pembicaraan, belum ada deklarasi? Ya tentu banyak hal yang harus dihitung. Namun kalau dalam hitungan yang menggunakan parameter objektif, parameter kelengkapan, satu tentara, satu aktivis, satu Jawa Timur, satu menguasai Jawa Barat begitu, satu senior, yang satu lebih junior. Menurut saya itu sebenarnya sudah lengkap semua. Cuman memang di dalam politik itu tidak sederhana, meskipun sudah cocok, meskipun semua kalkulasi sudah ada. Variabelnya banyak. Variabel masih ada satu variabel lagi. Apa bisa dipastikan? Apa itu koalisi variabel? kiri ini tidak retak gitu, tidak ada yang bisa meretakkan, memecahkan koalisi? Kalau komitmen dengan piagam koalisi, saya yakin tidak akan retak. Oke.
Tapi kalau Pertanyaannya begini, mungkin aja. adakah sanksinya ketika melanggar isi dari piagam koalisi tersebut? tidak ada sanksi di situ. Artinya bisa saja dong melanggar piagam tersebut, Oh, isi piagam saya tersebut. punya Ya, skenario memang yang tidak lain. ada Saya punya punishment skenario di yang situ. lain. Misalnya begini ya, kalau nggak jalan dengan PKB, Gerindra itu bukan mustahil nanti justru misalnya jalan dengan KIB. Di sana ada Golkar, notabene rumah lamanya Pak Prabowo, ya kan? Ada PAN, Partai Islam Modernis, ada P3, Partai Islam Tradisional seperti PKB. Cukup menarik juga. Dan PKB kalau itu terjadi, nggak jadi dengan Pak Prabowo, nggak jadi dengan Gerindra, kemungkinan besar dengan PDI Perjuangan. Ya. Kembali lagi ke kemungkinan PDI. bisa terjadi. Intinya gini, koalisi yang ada sekarang ini belum bersifat final. Dia masih bisa geser-geser, dia masih bisa pindah konstelasi, dan ya sebetulnya yang kita lihat sekarang ini ya baru bayang-bayang semu yang masih bisa mengalami perubahan. Memang Nah belum ini kata final. Bang Kodari, kata Waketumnya sendiri seperti Ya, apa nih? memang belum final, semua koalisi yang ada, cuman ada kemajuan step by step. Ada. Kayak KIB nggak ada stepnya tuh. Kayak perubahan nggak ada stepnya. Sebenarnya di koalisi Gerindra PKB sudah ada stepnya. Dari mulai akad janji piagam, habis itu membuat sekber, habis itu pertemuan ijtima ulama, semuanya sebenarnya sudah ada rangkaian itu. Nah tetapi tinggal menghitung momentum untuk kemudian Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mencapai kata sepakat. Apa momentum yang ditunggunya apa ini? Ya misalkan momentum yang terjadi dinamika di luar. PDI Perjuangan, Ibu Mega. Bu Mega misalkan, terus banyak hal dan itu menurut saya tetap menjadi bagian yang harus dikalkulasi atau variabel yang menjadi bagian yang harus dikalkulasi. Tidak mungkin kita juga nafikan. Karena apa? Pertama, untuk menentukan masih cukup waktu. Masih 6 bulan lagi. 6 bulan. Padahal dalam politik waktu 6 bulan itu waktu yang cukup panjang. Itu satu. Yang kedua, dinamika ya di koalisi yang lain itu malah lebih nggak jelas tuh. Bentuknya mau kemana, arahnya mau kemana. Kata Pak Kodari malah menganggapnya nggak ada itu. Artinya dianggap KIB ada di mana? belum ada koalisi lainnya Nah, begitu? iya, belum ada. Nah, Ya koalisi ya, yang sepadan dengan koalisi Indonesia Raya pada hari ini adalah koalisi perubahan ya. Karena jumlah partainya sudah cukup dan calon presidennya juga sudah ada. Tetapi untuk rumusan yang lebih formalistik, ibaratnya kalau jual beli tanah itu AJB, AJB-nya belum terlaksana. Sekarang ini baru PPJB gitu loh. Bahkan baru uang DP atau baru MOU saja lah. Jadi sebetulnya Menurut perjalanan Anda ini masih gimana panjang. statement Bang Kodari? sebenarnya setelah Bang Kodari ini gini, bahwa ini menjadi koreksi buat juga teman-teman di koalisi gitu. Ada apa sih kok maju mundur, kok tidak segera? Ya itu tadi saya jelaskan, itu hal yang rasional saja di dalam politik. Karena apa? Karena menentukan variabel kemenangan di 2024 nanti ketika Pilpres itu dihitung mulai sekarang. Oke. Baik dari sisi jaringan kelengkapan. Dan tambah satu lagi sekarang, posisi cawapres sekarang sangat-sangat menentukan. Karena elektabilitas calon presidennya itu sangat ketat satu dengan yang lain. Jadi nanti penentunya siapa yang menang, Nah, itu bisa jadi akan jadi wakilnya. Gitu. Pak Kodari, Berbeda ini dengan ada Pilpres contekan sebelumnya. apa nih? Mungkin bisa dijelaskan nih. Ganjar Pranowo, Prabowo, Iya, Anies. ini contohnya kan hasil survei ini kami proyeksikan ya. Yang tidak tahu tidak menjawab itu didistribusikan secara proporsional Oke. dan itu diterima dalam statistik. Itu Ganjar Pranowo 36,1, Prabowo 33,8, Anies Rashid Baswedan 30,1. Ini berdasarkan tokoh ya? Ya, ini berdasarkan itu artinya calon nggak ada presiden yang nanti. dominan. Nggak ada yang dominan. Dan jadi itu ada di margin pertama error. ya, pertama ini pasti 2 putaran. Jadi Pilpres kita ini tenang aja TV One sampai Juni 2024 sampai Juni, dan siapa yang lolos ke putaran kedua dan siapa yang menang di putaran kedua Ini kan itu berdasarkan ditentukan hasil oleh survei. Wakil presiden. Ada juga kalau tidak berdasarkan survei bisa 4 pasangan. Ya, Iya berdasarkan kan? kursi Kalau partai. gitu Berdasarkan berdasarkan kursi partai. survei, Jadi- Ya. elektabilitas Prabowo Ganjar atau Prabowo Caimin yang lebih tinggi atau Prabowo dengan siapa? Saya nggak pernah melakukan simulasi ya Prabowo Ganjar itu ya, karena buat saya Nggak nggak mungkin. mustahil ya, nggak mungkin lah. Menurut saya pada hari ini kita sudah harus mengerucut, jangan lagi simulasi asal-asalan gitu, semau-mau. Kita harus melihat dari kacamata partai politik, kita harus melihat dari calon presiden. Kalau bicara Pak Prabowo per hari ini, menurut saya opsinya itu ya, kalau bukan Pak Muhaimin itu Bu Khofifah, ya sama-sama Jawa Timur. Kalau Ganjar pada hari ini saya lihat praktis Erick Thohir, saya belum lihat calon yang lain. Kalau bicara Anies Baswedan, ini yang paling pintu terbuka, ya. Siapa itu? Kenapa? Dengan Demokrat nyodorkan AHY, tapi PKS juga nyodorkan Aher.
kalau kondisinya terjepit begini, biasanya bolanya mental ke orang ketiga, gitu ya kan? Ke PKB. Ya, kalau menurut saya nama yang bisa diterima oleh Demokrat dan PKB diterima oleh biasanya PKS. buat tempat pentalan begitu. Namanya Hairul Tanjung gitu. Saya menduga bahwa siapapun nanti itu bisa jadi bukan Aher, bukan juga AHY gitu, tetapi nama ketiga yang bisa diterima oleh kedua-duanya untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan begitu. Jadi ya menurut saya kita sudah harus mulai mengerucut melihat nama-nama calon ini, nggak lagi si A, si B. Saya ditanya kenapa bukan Ridwan Kamil misalnya? Ya Ridwan Kamil itu mau ambil posisi apa dia di Golkar? Calon presiden sudah ada Airlangga Hartarto. Kalau Airlangga nggak jadi calon, nggak mungkin Airlangga Hartarto capres, wakilnya Ridwan Kamil kan nggak mungkin kan? Golkar nggak cukup. Kalau Airlangga jadi wakil presiden, berarti Ridwan Kamilnya minggir begitu. Jadi nggak mungkin gitu loh, nggak ada tempat. Ditambah lagi bahwa calon-calon ini merasa kayak siapa misalnya Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo itu merasa sudah punya kaki di Jawa Barat. Karena tanpa bagi seorang PKB Ridwan ya, cuaca Nggak apa-apa. apapun, variabel apapun, kami tetap dalam posisi aman. Itu penting. Dan sekarang kami sedang on dengan Gerindra, itu aja. Dan Posisi kita aman hormati. dikir begitu. Maksudnya tuh seperti apa keamanan ini yang Ya, dipegang dikir oleh anggota PKB? koalisi, anggota Ya, dia koalisi. koalisi Kalau Wapres aman, belum tentu. gitu. Wapres Semuanya. belum tentu. Wapres Beliau kan Wapres bilang belum tentu kan Iya, Wapres belum pandangan tentu. Pengamat beliau. politik. Analis, Gimana, Tetapi Mir? Ya. kami kan punya modal 10%. Iya. Oke. Nah gitu. Ketika partai seperti PKB memiliki modal 10% Besar. untuk itu bukan suara kecil. Ya, besar. Apa karena NU? Dan Maka Jadi aman. itu satu. Mewakili Yang satu kedua, kelompok kita besar. mewakili kultur terbesar di Indonesia. Iya. Ormas terbesar. Itu juga menjadi poin. Makanya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, Gerindra dengan PKB bagi saya sudah nggak ada cacatnya untuk bisa jalan. Tapi sekali lagi namanya politik, variabel bisa dihitung kembali. Namun apapun hitungannya, saya yakin PKB dalam posisi yang aman. Pak Jazil, kalau kita lihat nih, suara partai sendiri stagnan, naik, atau turun? Berdasarkan survei internal kami sudah masuk di suara kedua nasional. Suara kedua nasional, betul nggak dengan kalau survei? di survei kami nomor 3. Ya. Nomor satu PDI, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PKB. Ya, biasa Tapi itu lembaga-lembaga survei. Tapi itu trennya kan udah, kalau pakai ranking ya trennya udah naik ya. Karena 2019 Ya, nomor itu kan 4 ya. berarti yang order Nomor surveinya 4 ya. partai Oh, enggak, lain. enggak, Kan gitu enggak, aja. enggak. Nah kalau Enggak, kami ada, sudah, datanya Ini objektif itu aja. diklarifikasi. itu aja. Ada order. Saya kritik Datanya kepada objektif lembaga aja. survei kan Nggak begitu. ada, datanya objektif aja. Ya, Dan lembaga tidak ada survei order berarti nggak ya? ada. Dia yang order yang karena dia survei sendiri kan gitu. Iya memang. Ada. Ada Kan survei survei, sendiri. nah, Mungkin justru beda kami pandangan ini memang mensurvei dengan sudah cara biasa yang begitu ya. objektif. Diskusinya itu kalau untuk partai politik suaranya berapa? Pengalaman tuh nggak bisa, masih setahun angkanya sekian nggak bisa, masih Ya, sangat dinamis. saya tahu itu. Kita itu Saya bicara, tahu kita bahwa paling suara bicara PKB tren. biasanya di survei memang nggak besar. Kita bicara hari tren, ini, kita bicara hari ini pola. trennya naik, Iya, naik kita tuh. bicara Baik, tren. Kan kita Bapak-Bapak. harus objektif. Ini kita Jangan terbatas ngomong waktu angka. nih. Ini Jangan menarik ngomong sekali angka. pembicaraannya. Kita akan hadirkan lagi ya di Apa Kabar Indonesia Siang hari lain ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, berdialog bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang dengan materi yang tentunya menarik begitu ya untuk masyarakat menyambut Pilpres 2024. Dan kita tentunya usai jeda pemirsa kita akan hadirkan informasi lainnya. Vena, ada informasi apa nih usai jeda? Ya, dalam segmen One Hot Topic kemarin kita sudah membahas mengenai biaya untuk jemaah haji di tanah air bisa berangkat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai berapa masa lama tunggu bagi para jemaah haji untuk bisa berangkat haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Makasih Pak. Thank you. Terima kasih.